Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Memasuki sebuah masjid untuk sholat berjamaah atau aktivitas ibadah lainnya memang sangat dianjurkan dalam Islam. Tidak hanya manusia, malaikat pun memenuhi masjid-masjid dunia dengan tujuan mendoakan orang-orang yang beribadah di dalamnya. Selain membuka alas kaki, masih banyak adab masuk ke masjid yang jarang diketahui. Ternyata orang yang memakan bawang, baik merah ataupun putih, tidak diperbolehkan mendekati masjid. Meski sholat berjamaah di masjid sangat dianjurkan, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru menyuruh umatnya yang makan bawang untuk beribadah di rumah saja. Hal ini dianggap akan mengganggu keberadaan malaikat di masjid. Bagaimana bisa? Berikut ulasannya. Malaikat senantiasa berada di dalam masjid dan mendoakan orang-orang yang berada di dalamnya. Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercipta dari nur atau cahaya ini senantiasa bersolawat memohonkan ampunan kepada hamba yang berada di dalam masjid. Sesungguhnya jika seorang hamba duduk di masjid setelah melaksanakan sholat, maka para malaikat akan bersolawat untuknya, dan salawat mereka kepadanya adalah dengan berkata, "Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia." Jika ia duduk untuk menunggu sholat, maka para malaikat akan bersolawat kepadanya. Salawat mereka kepadanya adalah dengan berdoa, "Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia." Hadis riwayat Ahmad. Namun aktivitas mulia ini seketika terganggu dengan kehadiran orang-orang yang memakan bawang saat akan ke masjid. Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya mendekati masjid jika sebelumnya mereka mengkonsumsi makanan ini. Rasulullah menyarankan mereka untuk sholat di rumah saja. Artinya, barang siapa makan bawang putih atau bawang merah, maka janganlah ia mendekati masjid kami, dan hendaklah ia sholat di rumahnya, karena sesungguhnya para malaikat itu juga terganggu dengan apa-apa yang mengganggu manusia. Hadis riwayat Al-Bukhari, Kitab Azan 854, Muslim, Kitab Al-Masajid 564. Hal ini disebabkan karena aroma bawang, baik bawang merah, bawang putih, atau kuras, daun bawang, dapat mengganggu orang lain yang sedang beribadah kepada Allah. Gangguan berupa bau tidak sedap itu tentu saja mengganggu kekhusyuan sebagian besar jamaah sholat. Seperti diketahui bahwa apa yang dapat mengganggu manusia sebenarnya juga mengganggu para malaikatnya. Seperti hadis yang diriwayatkan Bukhari berikut ini. Artinya, sesungguhnya para malaikat itu juga terganggu dengan apa-apa yang mengganggu manusia. Al-Bukhari, Kitab Al-Azan 854, Muslim, Kitab Al-Masajid 564. Hadis di atas menunjukkan bahwa makruhnya seorang mukmin untuk mengikuti sholat berjamaah karena bau dari bawang tersebut. Jika terlanjur memakannya, maka wajib bagi orang tersebut untuk menghilangkan baunya semaksimal mungkin sebelum berangkat menuju masjid. Namun memakan bawang dengan tujuan untuk meninggalkan sholat berjamaah juga terlarang dilakukan. Hal ini hanya akan menambah daftar dosa yang mengantarkan kita ke neraka. Namun bukan berarti bawang diharamkan untuk dikonsumsi. Akan tetapi Nabi Muhammad mengajarkan umatnya agar berada dalam kondisi terbaik jika sedang beribadah kepada Rabb-nya. Ternyata tidak hanya bawang. Para ulama sepakat bahwa orang yang makan makanan penghasil bau dilarang mendekati masjid, atau harus semaksimal mungkin menghilangkan aroma bau tersebut sebelum ke masjid. Makanan tersebut contohnya seperti petai, jengkol, durian, dan makanan penghasil bau mengganggu lainnya.
Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.